Oke, tadi sebelumnya kita sudah mempelajari arus laut berdasarkan gaya pembangkitannya. Sekarang kita akan berbicara tentang arus laut berdasarkan lokasi. Gampang aja ada. Arus permukaan, arus yang letaknya di permukaan laut. Pembangkit utamanya adalah gesekan angin. Arus bawah tuh biasa disebut arus bawah tuh kalau dia di dekat dengan dasar laut. Pembangkitannya didominasi oleh tadi interaksi antara perbedaan temperatur, perbedaan salinitas, dan perbedaan densitas sehingga terjadi pergerakan massa air yang besar bahkan sampai sekeliling dunia. Terus berikutnya ada arus sejajar pantai dan arus tegak lurus. Kita nanti teman-teman yang bergerak di port engineer nih, terutama kita nih di sini, kita akan membahas dua terakhir ini, sejajar pantai dan di sejajar pantai dan rip current. Kenapa? Karena ini akan ya berpengaruh deh terhadap itu kerjaan kita sehari-hari. Ini kita skip. Oke. Jadi apa sih arus sejajar pantai? Arus sejajar pantai itu pertama penyebabnya dia adalah gelombang yang datang ke pantai dengan sudut tertentu. Oke. Ketika dia datang dengan sudut tertentu, maka akibat adanya nanti ketika dia pecah, maka dari itu longshore current ini biasanya jaraknya ada dari antara breaking zone sampai ke pantai. Itu daerah si longshore current ini, si arus sejajar pantai ini. Jadi ketika si gelombang datang ke pantai dengan sudut tertentu, maka dia akan tadi kan mengalami transformasi. Nah, nanti salah satu bentuk transformasinya itu adalah dia akan menyebabkan arus yang sejajar pantai, oke? Terus dia juga pengaruh sama geografisnya, tergantung kedalamannya, tergantung pantainya. Nah, jadi kalau pantainya itu makin lurus nih, kalau pantai makin lurus, nggak berbelok, nggak apa, maka makin besar arus sejajar pantainya. Kita coba lihat penjelasan videonya. Borth Beach, just north of Aberystwyth, is about 2 kilometres long. The sand is on the lower part of the beach, and big waves throw the pebbles up to the top of the beach. But how does it all get here in the first place? Pertanyaan aja nih, kita ke pantai ini, saya lupa pantainya, di satu pantai, ini bukan di Indonesia. Ternyata dia akibat dari gelombang, tuh sampai ini nih, kerikil-kerikil ini bawaannya gelombang, bukan bukan asli sini aja nih kerikilnya, ini bawaan dari sana. Pertanyaan is longshore drift. Ini yang disebut akibat dari longshore driftnya ternyata. The process depends on waves hitting the beach at an angle, as they do along much of this coast. Nah, Oke. Kita lihat ya. Concentrate on just a few particles. The particles are washed up on the beach by the waves, which, driven by the prevailing wind, hit the beach at an angle. As the water runs back, it pulls the particles straight back into the sea, under the force of gravity. The next wave moves the particles a little bit further up the beach, and so on. The process is known as longshore drift. Even in small waves, you can actually see sand particles in the water. This movement of material means that over time, beaches can change their shape and sometimes disappear completely. That's why people build these groins. These wooden partitions trap material on the beach and prevent it from being carried away. At Borth, nearly 60 groins have been built to ensure the beach isn't taken away by longshore drift, but they don't stop the movement of material completely. Inevitably, pebbles and sand get swept over or round the groin and continue their journey. Oke. Ini menarik, kita lihat tadi mana penjelasan. Nah, perhatikan misalnya gelombang ini nih. Gelombang yang ditunjukkan arahnya dengan tanda panah merah ini. Dia datang menuju pantai dengan sudut tertentu ya.
particles. Ketika dia apa namanya kena pantai, maka dia pecah, terus dia mengambil sedimen yang ada di pantai tersebut. Akibat transferasi gelombang, salah satunya refleksi, si sedimen yang di pantai itu dibawa lagi ke tengah. Terus dari apa namanya, dari gelombang yang datang berikutnya, up on the beach by the dibawa lagi waves, sama which, gelombang yang lain. driven by the prevailing wind, hit the beach at an angle. Sama itu, As the water runs back, it pulls the didepositkan di particles daerah straight lain, back into the di situ sea diambil lagi, under the force of kurang lebih kayak gravity. gitu. The next Nah, perubahan ini bisa menyebabkan si pantai itu berubah. Coba teman-teman tulis di grup. Kalau dari sudut pandang port engineering, ini pengaruhnya ke longshore drift kira-kira apa ya? Pengaruh perubahan sedimentasi ini akan menyebabkan apa pada pelabuhan kita? Silahkan. Feel free to give your opinion. Kita lihat video berikutnya masih tentang longshore drift. Apa sih akibatnya dari longshore drift ini? Kita lihat. Perhatikan yang warna biru gelapnya, makin lama makin membesar. Bukan membesar, makin tebal. Ini yang disebutnya fenomena danau laut atau laguna, salah satunya. Akibat longshore drift yang membawa sedimentasi tadi, sepanjang dia berjalan, sedimennya itu terdeposit jatuh akibat gravitasi. Seiring berjalannya waktu yang lama, bahkan tadi untuk daerah yang tertutup seperti ini, dia membentuk sebuah boundary sendiri, sehingga seakan-akan tuh pada awalnya laut, tapi seakan-akan di lautnya itu ada pembatasnya. Ini sih untuk ilustrasi yang ekstrim seperti yang tertutup sempurna seperti ini tuh saya belum tahu deh. Maksudnya jarang terjadi. Biasanya pembatasnya nih boundary-nya tuh sebagian. Sehingga ada bagian laut yang tertutup sebagian dari laut terbukanya. Itu saking banyaknya deposit yang dibawa sama si longshore drift ini. Oke. Berikutnya, kita akan berbicara tentang yang namanya rip current. Rip current ini apa sih? Dia adalah arus yang tegak lurus pantai. Kita lihat, masih cukup nggak? Kita lihat penjelasannya. On any beach which you have that occurs in the surf zone, the shore comes onshore, that builds up at the shoreline, so you get variable heights of the water level as you go along the beach, from areas where waves are breaking to areas where there's less breaking waves, and this drives currents that travel around the surf zone, and part of this circulation drives the offshore flow. Nah, bahasa Inggris susah. Kita coba cari yang ada tulisannya, yang kita ada ada subtitlenya. Oke. Ntar kita akan lanjut ke rip current ya.